waktu dan mau hadir di sesi konseling pada sore hari ini. Ibu senang sekali bisa bertemu dengan Siza. Gimana nih kabar Siza hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik, tapi saya tuh merasa kayak agak capek gitu Bu. Capek ya. Tapi terima kasih ya tetap sudah mau hadir pada sore hari ini. Namun mungkin sebelum kita melangkah ke konseling hari ini, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai asas-asas yang ada di konseling kali ini. Tujuannya itu buat biar kamu lebih nyaman dan merasa aman selama sesi konseling ini berlangsung. Nah, di dalam konseling ini yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kamu ceritakan pada ibu di sesi konseling nanti, ibu jamin akan aman, akan ibu menceritakan ke orang lain, baik itu orang tua kamu, ibu kamu, maupun teman-teman kamu tanpa sepersetujuan dari kamu. Jadi kamu jangan khawatir ya kalau misal hal ini akan diketahui oleh orang lain. Nah, yang kedua ini ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi karena kamu kesini kan datang tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi misal nanti ketika sesi konseling berlangsung ada pertanyaan yang mungkin belum bisa kamu jawab atau ada belum bisa kamu sampaikan gitu, nggak apa-apa banget. Jadi kamu tinggal bilang aja ya sama ibu, nggak usah sungkan. Nah, yang selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Jadi konseling kali itu kita antara saya dan kamu harus sama-sama terbuka, terutama kamu sebagai konselingnya. Tapi nggak apa-apa banget kalau semisal kamu memang belum mampu untuk mengungkapkan atau mengetahui apa sih yang sebenarnya kamu rasakan. Jadi kita pelan-pelan aja ya, supaya kita sama-sama tahu bahwa apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan dalam sesi konseling kali ini. Nah, selanjutnya itu ada asas kemandirian. Jadi di sini itu ibu mungkin lebih berperan sebagai pendidikan ya. Jadi semua keputusan itu tetap ada pada diri kamu. Jadi di sini ibu tugasnya sebagai pengarah agar kamu tuh lebih tahu mana sih yang sekiranya bisa kamu ambil sebagai langkah terkait dengan kondisi saat ini. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya asas kegiatan. Artinya itu selama sesi konseling langsung itu bukan cuma kayak cerita-cerita doang, tapi nanti di akhir tahap kita akan sama-sama membuat sebuah langkah kecil yang mungkin bisa kamu terapkan terkait dengan kondisinya saat ini. Seperti itu. Jadi gimana nih Siza, kira-kira udah paham belum ya kayak terkait asas-asas yang ada selama konseling ini? Jika memang Siza sudah paham, apakah sesi konseling ini bisa kita mulai? Iya Bu, bisa. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi kalau Siza bisa nih ceritain dulu apa sih yang menjadikan Siza mau datang ke sini. Jadi begini Bu, belakangan ini tuh saya merasa kayak beda aja gitu Bu. Kayak biasanya tuh saya semangat belajar, saya juga biasanya rajin gitu Bu, dan juga tapi kayak beberapa minggu terakhir ini mungkin sekitar 2 bulan ini saya tuh kayak ngerasa males banget gitu Bu. Saya jadi kayak kehilangan semangat belajar gitu. Kayak saya tuh ngerasa ya udah gitu Bu, kayak ya gitu lah Bu. Jadi akhir-akhir ini tuh kamu lagi sering merasa kehilangan tenaga ya, sama mungkin kayak kehilangan semangat gitu ya. Padahal kayak yang tadi kamu bilang, kamu itu tipikal orang yang sebenarnya
rajin dalam belajar dan mau berusaha, betul? Iya Bu, dulu saya selalu kayak punya target gitu Bu. Jadi saya tuh kayak selalu pengen dapat ranking gitu Bu. Terus saya juga punya keinginan buat masuk ke jurusan tertentu gitu Bu. Tapi kayak sekarang tuh saya malah kayak nggak yakin gitu Bu sama diri saya sendiri. Saya ngerasa kalau saya tuh kurang baik gitu. Saya tidak bisa gitu. Saya selalu berusaha tapi apapun yang saya lakukan tuh selalu kalah sama yang lain. Perasaan seperti itu pasti sangat melelahkan ya, kayak apa yang udah kamu lakuin, semua usahanya kamu tuh kayak udah berarti apa-apa gitu, kayak itu tuh pasti menjadiin kamu kehilangan semangat dan motivasi. Iya, dan lebih parahnya tuh ketika orang tua saya tuh bilang kayak lihat tuh sepupu kamu, dia aja bisa jadi juara. Kalau kamu berusaha, kamu pasti bisa juga. Dan setelah saya mendengar itu tuh, saya bukannya jadi semangat, tapi saya malah merasa semakin down gitu Bu. Saya ngerasa kalau saya tuh nggak mampu. Ketika orang tua membandingkan kamu dengan sepupumu itu, apa yang kamu rasakan pertama kali saat mendengar orang tua kamu berkata seperti itu? Ya mungkin kayak pertama itu ya saya diam dulu, ya saya diam aja. Tapi sebenarnya di dalam hati saya tuh saya merasa sakit gitu dulu. Saya merasa nggak mampu. Kayak saya tuh udah berusaha, saya udah belajar, tapi nilai saya tuh nggak sebagus sama kayak sepupu saya itu. Kayak saya tuh jadi ngerasa kayak ya udah saya emang kurang pintar. Jadi saya nyerah duluan Bu. Jadi kamu merasa kurang dihargai ya, kayak kamu tuh merasa kalau apapun yang kamu lakuin itu pasti kalah dibandingkan dengan orang lain. Iya Bu, kadang tuh saya sampai mikir kayak saya nih nggak punya bakat di pelajaran akademik. Terus kalau saya buka buku pelajaran gitu Bu, kepala saya tuh rasanya kayak penuh gitu Bu. Jadinya saya malah buka HP, terus kayak niatnya tuh biar gak usah mikir gitu Bu. Tapi setelah itu malah saya tuh kayak merasa semakin bersalah gitu Bu. Jadi kamu itu menggunakan handphone sebagai bentuk pelarianmu ya, supaya kamu mungkin terhindar dari pikiran-pikiran yang membuatmu frustasi itu. Iya Bu, kayak saya tuh ya udah gitu scroll nonton video, tapi ujungnya juga saya tuh malah ngerasa kosong, saya merasa menyesal karena saya tahu itu salah, tapi saya tuh nggak ada tenaga juga Bu buat mulai belajar lagi. Jadi sebenarnya itu kamu masih sangat peduli ya dengan belajar kamu, dengan masa depan kamu. Karena kalau memang kamu sudah nggak peduli tentang hal itu, ya pasti kamu nggak akan merasa khawatir dong, nggak akan merasa takut ketika kamu tuh lebih memilih untuk main HP. Iya Bu, benar. Saya ingin berubah, tapi saya tuh nggak tahu mulainya tuh dari mana. Kamu udah mau terbuka nih, udah mau tidur juga. Ayo kita depan bersama. Kalau kamu melihat dirimu sebelum kehilangan motivasi itu, apa sih yang beda? Kalau dulu saya punya target Bu, dan saya juga sering diberikan tempat belajar untuk teman saya. Tapi kalau sekarang tuh saya merasa kalau saya tuh yang paling lemah Bu. Sebenarnya kemampuan itu masih ada loh di diri kamu. Cuman mungkin karena akhir-akhir ini ya kamu lagi ngerasa lelah, ngerasa capek. Jadi mungkin kamu butuh pemulihan. Kalau kamu mau, kita bisa nih ngambil langkah kecil untuk membangkitkan atau ya memulihkan emosi itu. Nah, kira-kira menurut kamu langkah realistis apa sih yang bisa kita lakukan
saya bisa coba mulai belajar kayak sedikit demi sedikit gitu ya Bu. Tapi mungkin saya nggak bisa langsung lama. Mungkin kayak secara bertahap aja dulu Bu. Nah, itu bagus sekali. Nah, atau kamu mungkin bisa nih melakukan kayak semisal kamu belajar dalam waktu itu 30 sampai 60 menit per harinya. Terus coba nih kalau kamu lagi belajar, HP-nya disimpan dulu. Jadi mainnya lagi nanti kalau udah belajar. Nah, atau bisa aja kamu bikin jadwal harian atau kamu nyatet tugas-tugas apa yang perlu kamu kerjain gitu. Sebagai bentuk pengingat kamu. Terus bisa aja kamu ngasih reward kecil atau hadiah apalah buat diri kamu sendiri setiap kali kamu udah berhasil nyelesain tugas. Kira-kira menurut kamu gimana? Bisa dilakuin nggak? Iya Bu, saya mungkin mau ya Bu, kayak saya mau mencobanya. Kayak mungkin kalau perlahan-lahan kayak bertahap itu mungkin saya bisa kayaknya melakukan itu. Saya sangat apresiasi sekali pada siswa yang sudah mau kesini dengan keberanian yang bisa saya bilang luar biasa sekali karena mau menceritakan bagaimana kondisi saya saat ini. Saya tahu kalau siswa itu anak yang mampu untuk menghadapi masalah yang saat ini siswa alami. Nah, semoga kedepannya juga siswa lebih bisa menghadapi siswa sendiri. Nah, untuk kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan lihat bagaimana prospek perkembangan dari perubahan kondisi saat ini. Iya Bu, terima kasih. Setelah bercerita tadi saya merasa jadi jauh lebih lega dan saya juga merasa jadi yakin untuk mulai mencoba pelan-pelan Bu. Kamu pasti bisa. Ingat ya, seseorang itu nggak harus sempurna kok. Kayak kamu hanya harus berusaha sedikit demi sedikit untuk membuktikan bahwa diri kamu itu sebenarnya bisa. Terima kasih ya kepada siswa yang sudah mau datang pada konseling hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya siswa udah bisa menerapkan langkah-langkah yang sebelumnya kita ambil untuk merubah kondisi siswa saat ini. Jadi untuk sesi konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini. Iya Bu. Terima kasih ya. Iya Bu, terima kasih.